warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ternyata memang dua orang yang tadi ada laki-laki dan ada perempuan. Nggak ada yang ketiga kan? Nah, yang ada laki-laki sama perempuan. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati ayahanda Dr. Haji Fitri Ahmadiyah segera selaku kepala sekolah kita. Selanjutnya wakil siswaan Ustaz Muher LPD, Ustaz-ustazah yang telah hadir pada hari ini dan yang Ustaz banggakan, yang akan menjadi harapan agama, bangsa dan keluarganya terutama, yaitu ada Ustaz kelas 3 Nabi Ar-Rahman dan Al-Hadi. Ini salah satu yang Ustaz paling banggakan. Kenapa? Pada generasi akan datang Ustaz tak ada lagi. Masa Ustaz akan habis, masa Ustazah akan habis. Jadi pengganti selanjutnya, harapan keluarga, harapan Ustaz ada Ustaz ini yang akan menggantikan Ustaz jadi guru nantinya, dan cita-cita jadi guru. Yang anak Ustaz yang perempuan, kalau cita-citanya jadi guru, jadi ustazah nanti. Nah, itulah harapan Ustaz. Harapan bangsa nantinya anak Ustaz akan menjadi penerus bangsa yang memiliki pendidikan yang tinggi, yang bisa memajukan Indonesia yang pertama. Kalau bagi keluarga, menjadi anak yang soleh dan solehah. Ketika orang tuanya meninggal, karena semua orang akan meninggal nantinya, inilah yang akan mendoakan orang tuanya. Jadi merugilah anak Ustaz nantinya mendoa orang tua, mendoakan orang tua tidak bisa. Sholat tidak bisa, akan merugi. Tidak jadi harapan kebanggaan orang tuanya. Kenapa? Karena tidak bisa. Oleh sebab itu kita datang ke sekolah ini untuk menuntut ilmu. Puji syukur mari kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di mushola ini dalam acara buka bersama. Ada kawan kita yang sehat tapi tidak bisa kumpul di sini. Daya nggak? Kenapa? Bisa saja dengan suatu hal, ada kegiatan yang lain, atau bahkan dia sakit. Ya, ada halangan yang menghalangi dia untuk datang ke sekolah. Jadi bersyukurlah kita untuk bisa datang. Kemudian selawat beriring salam dan berdoa kita sampaikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Coba lagi selawatnya. Allah wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kita wiridkan salam. Wiridkan salam dengan mengucapkan assalamualaikum
Tapi kalau nggak mau minta tolong, nggak bisa. Tapi alangkah indahnya kita bersolawat, karena tidak berat kita mengucapkan. Baiklah, Ustaz tidak akan memperpanjang kata kelima. Adapun judul ceramah Ustaz pada hari ini yaitu memetik hikmah di balik bulan Ramadan. Memetik hikmah di balik bulan Ramadan. Puasa ini adalah kewajiban bagi kita, bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Dalam surah ini Allah memanggil umatnya, umat Nabi Muhammad, dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman. Jadi yang dipanggil siapa tuh? Orang beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Allah. Siapa yang beriman kepada Allah itu adalah orang Islam. Tapi ada nantinya orang tidak meyakini sehingga dia tidak mau berpuasa. Dia ada Ustaz, puasa itu wajib bagi orang beriman. Orang di luar agama kita tidak diwajibkan. Kalau sudah Islam diwajibkan untuk berpuasa dengan syarat dan ketentuannya ada. Ya. Kemudian ada hikmah dari puasa ini. Ada pelajaran yang kita dapatkan dari puasa ini. Tidak hanya sekedar menahan haus dalam puasa. Mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tidak hanya sekedar puasa saja. Tidak hanya sekedar nahan haus, nahan lapar. Tapi ada hikmahnya, pelajarannya yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini ada banyak hikmah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4, yaitu hikmah spiritual. Yang pertama hikmah spiritual. Spiritual ini tentang agama. Yang pertama dalam hikmah spiritual ini adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam puasa ini, di dalam bulan puasa ini, kita berlomba-lomba untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dengan cara apa? Beribadah. Ibadahnya tidak hanya sekedar puasa saja, tapi sholat. Sholatnya tidak hanya yang wajib saja, tapi sholat sunnah. Contohnya apa? Sholat duha, apalagi? Tarawih, apalagi? Witir, tahajud, sholat
takwaan. Biasanya kalau di luar Ramadan kita hanya melaksanakan sholat wajib saja, jarang kita laksanakan sholat sunnah. Di bulan puasa ini kita berlatih untuk melaksanakan sholat sunnah. Setelah dilatih bulan puasa, pada bulan-bulan berikutnya dilaksanakan. Tapi sholat tarawih hanya ada di bulan puasa. Sholat sunnah yang lain ada. Makanya kita tingkatkan, kita belajar di bulan puasa dan kita laksanakan pada bulan-bulan lainnya. Ya. Kemudian hikmah spiritual yang kedua yaitu meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melihat rasa syukur kita? Rasa syukur itu rasa berterima kasih kepada Allah. Bagaimana dengan melaksanakan perintah-perintahnya? Banyak yang kita lakukan, bisa mengaji, berzikir, ya, menahan amarah kita, bisa kita lakukan. Apalagi bisa saja kita berbagi sama teman kita, berbagi takjil, berinfak, bersedekah, bisa seperti itu. Selanjutnya ada hikmah yang kedua. Jadi yang pertama hikmah spiritualnya, yang keduanya hikmah moral. Ya. Di sini di hikmah moral ada yang pertama meningkatkan disiplin. Disiplin waktu. Contoh, kalau bunyi azan kita ngapain? Azan maghrib apa bu? Nah, kalau bunyi azan subuh sudah batasnya kita imsak. Dan dengan orang azan kita melaksanakan sholat. Disiplin tanpa ada lagi rasa yang disuruh-suruh sama orang tuanya. Salat dulu salat dulu. Ini disiplin. Dengan orang azan laksanakan sholat. Itu disiplinnya. Jangan nanti di luar Ramadan tidak disiplin lagi. Di dalam Ramadan, anak usah ada sholat. Pas di luar Ramadan, dengan orang azan cerita asik dengan kawannya dengan main gitu. Nggak harus sholat. Tidak menjadi disiplin setiap hari. Jadi disiplin itu tidak hanya di bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan kita tingkatkan disiplinnya. Kemudian hikmah moral yang kedua yaitu mengendalikan nafsu. Nafsu ini keinginan kita. Bagaimana cara mengendalikan nafsu? Mengendalikan keinginan kita. Misalnya dalam bulan puasa kita mau beli takjil, kita kendalikan jangan keinginannya. Ada martabak, beli martabak bu. Ada es cendol, beli bu es cendol. Ada es tembak bu, beli es tembak. Ada godok bu, beli godok lagi.
tidak mengendalikan keinginannya, tidak mengendalikan nafsunya. Ada lagi banyak kendalikan. Misalnya sama teman, senggolnya sama teman bacok, ibarat senggolnya setumpuk. Itu orang yang tidak mengendalikan nafsu amarahnya, tidak sabar dia. Itu juga dalam puasa. Dalam puasa dari sahur sampai sekarang kita mengendalikan. Nampak istimewa kita mau malam buka. Kalau mau buka berarti nggak bisa mengendalikan nafsunya, keinginan untuk berbuka. Jadi kalau ada nampak nanti es cendol, haus nampak adiknya kecil beli es krim, mau pula mau buka puasa saja minum es krim atau es krim, nggak bisa mengendalikan nafsunya. Ya, jadi kita harus kendalikan. Sebagaimanapun apapun godaan, baik dari adik dari yang luar lainnya, kita bisa mengendalikannya. Kemudian ada juga dalam sholat. Dalam sholat kita juga gitu. Jangan nanti kita tergoda dengan temannya yang lagi ngobrol, dengan mainan yang lain, dengan penglihatan yang lain. Oleh sebab itu tidak hanya dalam bulan puasa saja mengendalikan nafsu keinginan, tapi di luar itu kita kendalikan juga. Adik-anak Ustaz, di dalam bulan puasa ini marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, kita ambil hikmahnya. Tidak hanya sekedar berpuasa, tapi kita laksanakan hikmah puasa ini di dalam kehidupan sehari-hari di bulan-bulan yang lain. Kalau anak Ustaz di dalam bulan puasa saja meningkat ketakwaannya merugi. Jadi meningkat keimanan ketakwaannya tidak hanya